Gimana caranya ketika kamu lagi nyusun skripsi dan kamu bisa menuntaskan skripsi kamu sesuai dengan target yang kamu buat? Misalnya, naskah ini harus selesai dalam waktu 1 bulan ataupun 2 bulan. Oke, yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Nah, untuk bisa membuat kamu bisa menuntaskan skripsi yang kamu susun secara tepat waktu, kamu butuh strategi. Dan strategi ini itu akan mempermudah kamu di dalam mempercepat masa studi kamu. Artinya apa? Kamu bisa ketika skripsi kamu cepat selesai, kamu bisa cepat diwisuda. Lalu apa saja strategi yang bisa kamu gunakan untuk kemudian bisa secara cepat dalam mengelola waktu agar kamu bisa mudah menyelesaikan skripsi kamu? Yang pertama adalah kamu butuh untuk buat perencanaan, ya, buat perencanaan. Targetkan dalam sehari kamu akan luangkan waktu kamu berapa lama untuk mengerjakan skripsi, untuk nulis naskah skripsinya. Nah, tentu saja ini baru bisa kamu lakukan ketika kamu sudah sebagian datanya sudah kamu peroleh ataupun hasil penelitiannya sudah kamu miliki. Atau bisa juga sih sebenarnya, setidaknya kalaupun misalnya kamu masih menunggu data untuk kamu masukkan ke dalam skripsi kamu, ada bagian-bagian di dalam skripsi yang bisa kamu sudah mulai susun, ya, tanpa harus ada data di lapangan. Misalnya berkaitan dengan dasar teori, kemudian metode penelitian dan pembahasan-pembahasan yang secara umum. Ya, jadi kamu targetkan. Contoh misalnya, kamu targetkan satu hari kamu targetkan nulis skripsinya selama 2 jam. So, tentukan dari target kamu tadi itu selama 2 jam itu akan kamu lakukan di waktu apa? Ya, jadi punya target dulu. Mau berapa lama dalam sehari untuk nulis skripsinya? Kalau sudah, sekarang kamu atur. Kamu akan mulai atau akan milih untuk mengerjakan skripsi kamu itu di waktu-waktu apa? Misalnya waktu pagi kah, waktu siang, waktu sore, atau waktu malam. Nah, mana yang baik dari opsi-opsi yang ada? Sebenarnya yang paling tahu adalah diri kamu sendiri, karena kamu butuh menyesuaikan dengan ritme kamu setiap hari, dengan aktivitas kamu setiap hari. Jadi secara umum paling nyaman, paling enak, paling mudah untuk kita misalnya mengerjakan sesuatu itu di pagi hari. So, jadi kamu misalnya mungkin niatkan dari 2 jam untuk mengerjakan skripsinya, 1 jam kamu gunakan di pagi hari. Bisa misalnya setelah kamu sholat subuh atau sebelum sholat subuh, ya, kamu bangun tengah malam, kamu ngerjain 1 jam. Atau misalnya paginya itu justru jam 8, ya, setelah kamu sarapan, that's okay, nggak ada masalah. Kemudian tinggal sisa 1 jamnya lagi, misalnya kamu kerjakan sore hari. Nah, ketika kamu sudah punya schedule seperti itu, maka yang butuh kamu lakukan adalah komitmen, ya, konsisten dengan schedule yang sudah kamu buat. Ketika misalnya ada agenda-agenda yang tidak terlalu urgent atau hal-hal yang sifatnya mungkin tidak penting yang meminta kamu untuk menggunakan waktu yang sudah kamu niatkan untuk mengerjakan skripsi, kamu sebaiknya skip ataupun sampaikan kamu belum bisa di waktu itu. Ya, jadi lakukan penjadwalan dan tentukan kamu akan mulai atau akan melakukan itu di waktu-waktu seperti apa. Nah, kalau sudah, selanjutnya adalah kamu butuh untuk ngatur strategi agar kamu bisa flow, ngalir ketika nulis skripsinya, kira-kira tempatnya di mana. Nah, ini juga adalah hal yang butuh strategi. Kenapa? Karena kalau kamu nggak misalnya memikirkan hal itu, yang terjadi adalah kamu sudah tentukan kamu mau nulis
skripsi kapan, mau buat skripsinya kapan, tapi salah pilih tempat, yang ada adalah justru ya kamu bisa buyar ya, mood kamu ataupun konsentrasi kamu. So, pilih kamu ingin nulis skripsinya di mana. Ketika kamu sudah tentukan, kamu akan mulai melakukan itu. Misalnya mungkin kalau pagi ya kamu kerjakan di rumah itu, di kamar itu ya. Sampaikan ke orang di rumah, ke orang tua bahwa kamu akan gunakan waktu jam sekian sampai jam sekian untuk mengerjakan skripsi. Sehingga mereka tahu apa yang kamu lakukan dan mereka pun akan berusaha untuk tidak mengganggu atau paling tidak memberikan privasi ke kamu agar kamu bisa segera menuntaskan skripsi kamu itu. Ya, saya percayalah orang tua manapun itu pasti kalau misalnya anaknya lagi serius pengen menuntaskan skripsinya itu akan ada full support gitu ya dari orang tua. Misalnya ya orang tua nggak akan banyak ngasih kamu tugas dan justru malah misalnya mungkin karena tahu kamu lagi ngerjakan skripsi ya kamu dikasih fasilitas lah, dibuatin teh, kopi, dibuatin cemilan dan sebagainya. So itu bisa digunakan. Atau kalau kamu misalnya mungkin butuh atmosfer akademis untuk nyusun skripsi, kamu bisa misalnya nulis skripsinya itu di perpustakaan. Nah, perpustakaan itu kan tempat yang hening ya, tempat yang nggak ribut gitu. Jadi kamu bisa ke perpustakaan sambil misalnya kamu kalau butuh referensi ya kamu bisa langsung cari bukunya di perpustakaan. Itu juga tempat yang nyaman buat kamu nulis itu. Atau sesekali misalnya mungkin kamu bisa luangkan ataupun cari tempat yang nyaman lainnya. Misalnya kamu pengen nulis di taman, kamu pengen nulis di teras rumah, nggak masalah. Yang utama adalah kamu tahu di situasi seperti apa yang nyaman buat kamu untuk menuntaskan naskah skripsi kamu itu. Nah, jadi itu yang butuh kamu lakukan. Dan ini penting juga itu, bagaimana cara mengelola waktu kamu agar bisa nulis skripsinya itu dengan baik adalah dengan cara dari agenda, anggaplah seminggu ya kamu nulis itu. Jangan kemudian setiap harinya kamu gunakan full untuk nulis itu. 1 hari 2 jam itu cukup. Tapi misalnya kasih jeda, seminggu sekali kamu free dan gunakan itu untuk merecharge ya pikiran kamu, energi kamu, ataupun hal-hal lainnya. Misalnya mungkin ada 1 hari, di hari Sabtu atau Minggu mungkin kamu nggak nulis skripsi kamu, tapi kamu misalnya bisa gunakan untuk rehat itu. Ada yang mungkin mau rebahan seharian, ada yang mungkin misalnya pengen jalan-jalan, rekreasi, olahraga, lakukan hobi, apapun itu. Yang utama adalah itu adalah aktivitas di luar dari mengerjakan skripsi yang kalau kamu lakukan itu, setelah melakukan itu kamu jadi punya energi baru untuk kembali mengerjakan skripsi kamu. Oke? Jadi seperti itu strateginya. Nah, silakan kalau kamu misalnya mungkin punya strategi yang lainnya, boleh kamu tuliskan di kolom komentar sehingga teman kamu yang juga lihat video ini bisa dapat insight ataupun ide lainnya untuk bagaimana bisa mengelola waktu agar bisa menuntaskan naskah skripsi dengan cepat. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video yang lainnya. See you.